Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Saya Reskiana Eka Hidayat, mahasiswa program studi Pendidikan Teknik Elektro Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 materi dari banyak materi yang ada di dalam mata kuliah ini, yaitu mata kuliah medan elektromagnetik. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Materi yang pertama adalah muatan listrik. Muatan listrik adalah muatan dasar yang dimiliki suatu benda yang membuatnya mengalami gaya pada benda lain yang berdekatan. Nah, apa sih muatan dasarnya? Muatan dasarnya adalah atom. Kalau saya gambarkan struktur atom yang paling modern saat ini, berarti kita punya yang namanya inti atom, atau bisa juga disebut nukleus. Di dalam inti atom ini, ada 2 partikel. Yang pertama namanya proton dan yang kedua namanya neutron. Proton bermuatan positif dan neutron bermuatan netral. Di sini saya gambarkan sebagai N. Kemudian, di sekeliling inti atom ini, kita akan menjumpai yang namanya kulit atom. Nah, di kulit atom ini terdapat partikel yaitu elektron yang bermuatan negatif. Perlu kita ketahui juga bahwa ternyata besar muatan proton dan elektron itu sama. Proton bermuatan 1,6 dikali 10 pangkat min 19 kolom dan elektron bermuatan negatif 1,6 dikali 10 pangkat min 19 kolom. Selanjutnya, sifat atom. Atom itu ada yang bersifat netral, ada juga yang tidak. Dan itu ditentukan oleh jumlah proton dan jumlah elektron yang dikandung atom tersebut. Yang pertama adalah sifat netral. Sebuah atom dikatakan netral apabila jumlah proton sama dengan jumlah elektron yang dikandungnya. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan bahwa proton berada di inti atom. Karena proton adanya di inti atom, makanya dia tidak dapat pergi kemana-mana. Sementara elektron yang berada di kulit sifatnya bebas bergerak, jadi ia bisa pergi kemana saja. Misal ketika elektron ini pergi, maka ia akan menjadi yang namanya ion positif karena jumlah proton lebih banyak daripada jumlah elektronnya. Nah, apabila kita tambahkan elektron seperti ini, maka ia akan menjadi ion negatif karena jumlah elektronnya lebih banyak daripada jumlah protonnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas interaksi muatan listrik. Interaksinya begini. Kalau muatan yang sejenis kita interaksikan, yaitu negatif dan negatif, positif dan positif, maka interaksi yang terjadi antara muatan ini adalah saling tolak-menolak satu sama lain. Nah, jika muatan yang kita interaksikan adalah muatan berlawanan jenis, yaitu positif dan negatif, maka hasil interaksi muatannya akan saling tarik-menarik satu sama lain. Nah, kenapa saling tolak-menolak dan saling tarik-menarik? Karena timbul gaya di situ, namanya gaya Coulomb. Nah, bunyi hukum Coulomb yaitu gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak antara dua muatan listrik sebanding dengan muatan-muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak yang memisahkan kedua muatan tersebut. Maka secara sistematis dirumuskan dengan F sama dengan K Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Dengan keterangan F sama dengan gaya tarik-menarik atau tolak-menolak dengan satuan Newton, dan Q adalah muatan listriknya dengan satuan Coulomb, dan R jarak antara kedua muatan, K adalah konstanta dengan besar 1/4 pi epsilon 0 atau sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Dengan epsilon 0 adalah permitivitas listrik dalam ruang hampa dengan besar 8,85 dikali 10 pangkat min 12 Coulomb kuadrat per Newton meter kuadrat. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi medan listrik. Misal kita bayangkan ada muatan Q1,
maka dibayangkan bahwa muatan itu memancarkan medan ke segala arah. Sehingga jika ada muatan lain, sebut saja Q2, ditempatkan di sekitar Q1, maka Q2 ini akan berinteraksi dengan medan yang dihasilkan oleh Q1 tadi. Dan Q2 ini akan mendapatkan gaya ke sini. Jadi poin pentingnya adalah interaksi yang terjadi antara Q2 dengan medan listrik yang dihasilkan oleh Q1. Lalu Q2 ini disebut dengan muatan uji karena untuk menguji keberadaan medan yang dihasilkan oleh Q1 di titik di mana Q2 itu berada. Sehingga medan listrik dapat diartikan sebagai wilayah atau daerah di sekitar benda bermuatan, sehingga jika ada benda bermuatan lain ditempatkan di wilayah tersebut, maka akan mengalami gaya elektrostatis. Nah, untuk menentukan arah medan listrik, dapat kita gambarkan dengan garis-garis medan listrik. Dan arah dari garis medan listrik itu adalah searah dengan gaya yang dialami muatan uji yang positif. Jika kita letakkan muatan uji positif di sekitar benda bermuatan positif, maka muatan uji akan mengalami gaya yang arahnya selalu menjauhi muatan positif itu. Karena arah garis gaya medan listrik searah dengan muatan uji positif, maka arah medan dari muatan positif arahnya selalu menuju keluar. Dengan logika yang sama, maka arah medan dari muatan negatif akan selalu menuju ke dalam. Nah, garis medan listrik juga menggambarkan besarnya muatan yang menghasilkan medan listrik tersebut. Garis medan listrik tidak ada yang berpotongan satu sama lain. Ini adalah contoh dari gambar garis medan listrik dari dua muatan yang berbeda jenis. Garis medan listrik keluar dari muatan positif dan masuk ke muatan negatif dan jumlah garisnya sama. Nah, ini adalah gambar medan listrik dari dua muatan yang sama-sama positif. Untuk rumus medan listriknya dapat kita terjemahkan seperti ini. Medan listrik yang dihasilkan oleh muatan Q1 di titik di mana Q2 berada adalah sebesar gaya yang dirasakan oleh muatan uji Q2 per muatan Q2 itu sendiri. Seperti yang pernah dibahas sebelumnya, bahwa gaya yang dirasakan muatan uji mestilah sebesar F sama dengan K Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Dengan K adalah konstanta yang besarnya adalah 1/4 pi epsilon 0 atau sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Dan R adalah jarak antara Q1 dan Q2. Sehingga rumus medan listriknya menjadi E sama dengan K Q1 per R kuadrat. Yang perlu dipahami adalah bahwa medan di titik di mana muatan uji Q2 berada itu tidak dipengaruhi oleh muatan uji atau Q2 tersebut. Ada atau tidak adanya Q2, medan di titik itu yang dihasilkan oleh muatan Q1 tetaplah ada. Nah, kita masuk ke contoh soalnya. Dua muatan yang masing-masing Q1 adalah 7 mikrokolom dan muatan yang kedua adalah negatif 5 mikrokolom ditempatkan seperti gambar berikut ini. Pertanyaannya adalah berapakah medan listrik di titik P? Jika kita lihat di titik P, medan listrik dari muatan pertama arahnya selalu menjauhi muatan yang positif. Berarti arah medan dari muatan Q1 adalah ke sini. Dan arah medan dari muatan yang kedua yaitu negatif itu selalu mengarah ke muatan yang negatif itu sendiri. Berarti arah medan dari muatan yang kedua itu arahnya ke sini. Kita akan menghitung berapakah medan dari muatan yang pertama, yaitu E1 sama dengan K dikali Q1 per R1 kuadrat. Jika kita masukkan angkanya, maka akan didapatkan hasilnya adalah 3,9 dikali 10 pangkat 5 Newton per kolom. Kemudian kita hitung berapa medan dari muatan yang kedua. Dengan E2 sama dengan K Q2 per R2 kuadrat, maka didapatkan hasilnya adalah 1,8 dikali 10 pangkat 5 Newton per kolom. Dua medan ini membentuk sudut sebesar ini. Dari gambar kita ketahui bahwa sin theta adalah depan per miring. Bagian depannya adalah 0,4 dan miringnya 0,5.
sama dengan 4/5 sehingga tetanya adalah 53 derajat. Jika sudut theta adalah 53 derajat, maka sudut yang di atasnya adalah 37 derajat. Maka sudut antara medan yang pertama dan kedua adalah 143 derajat. Jika kita hitung berapa medan totalnya, maka kita akan menggunakan persamaan dari rumus kosinus seperti ini, yaitu medan listrik gabungan E sama dengan akar dari E1 kuadrat ditambah E2 kuadrat ditambah 2 dikali E1 dikali E2 kosinus 143 derajat. Jika kita masukkan angkanya, maka akan didapatkan hasil sebesar 2,52 dikali 10 pangkat 5 Newton per Coulomb. Demikian penjelasan tentang medan listrik. Selanjutnya kita akan masuk ke materi hukum Gauss. Kita mulai pembahasannya dari gambar garis medan listrik di pembahasan yang sebelumnya. Kita lihat gambar yang ini. Garis medan listrik menggambarkan besarnya medan listrik. Di sekitar benda bermuatan, garisnya lebih rapat, dan semakin jauh dengan benda bermuatan, garisnya akan semakin renggang. Gambar ini menunjukkan semakin rapat garis medan listriknya, maka medannya semakin kuat. Dan semakin renggang garis medan listriknya, maka medannya akan semakin lemah. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah garis medan listrik yang arah dan besarnya sama dan menembus suatu luasan seluas A. Dan arah medan listriknya tegak lurus dengan arah permukaan yang ditembus. Banyaknya garis medan listrik yang menembus bidang itu akan sebanding dengan E dikali A, di mana E adalah besar medan listrik dan A adalah luas permukaan yang ditembusnya. Dan EA disebut juga flux listrik. Jika bidang yang ditembus oleh medan listrik tidak tegak lurus, maka nilai flux listrik akan sama dengan EA dikali cos theta, di mana theta adalah sudut antara medan listrik dengan garis normal dari bidang yang ditembus itu. Sekarang kita lihat sebuah muatan yang dibayangkan bahwa di sekitar muatan itu ada suatu luasan tertutup dengan jari-jari R dan muatan Q itu ada di pusat bola tersebut. Dan permukaan dari bola itu sering disebut sebagai permukaan Gauss. Jika seperti ini, maka medan di setiap titik di permukaan itu akan sama besar, karena jarak antara muatan ke titik itu semuanya sama, dan setiap medan listrik yang menembus permukaan itu akan selalu tegak lurus. Medan di setiap titik di permukaan Gauss itu akan sebesar K dikali Q per R kuadrat. Jika kita hitung flux listrik pada permukaan tersebut, maka akan menjadi integral E dikali dA cos 0. Kenapa 0? Karena sudut antara medan listrik dengan garis normalnya adalah 0. Nah, E-nya dikeluarkan, maka menjadi seperti ini. Karena permukaannya berbentuk bola, maka kalau kita jumlahkan dA ini, maka luas permukaannya akan sama dengan luas permukaan bola, yaitu sebesar 4pi R kuadrat. Lalu kita masukkan ke persamaan, dan karena K adalah 1/4 pi epsilon 0, maka jadilah persamaannya seperti ini. Sehingga flux listriknya sama dengan Q per epsilon 0, dengan epsilon 0 adalah permitivitas udara sebesar 8,85 dikali 10 pangkat min 12 Coulomb kuadrat per Newton meter kuadrat. Dari persamaan flux ini terlihat bahwa flux listrik hanya bergantung pada besarnya muatan yang ada di dalam permukaan Gauss itu. Dan dari dua persamaan flux listrik tadi, maka kita dapat membuat persamaan menjadi integral E dikali dA cos theta sama dengan Q per epsilon 0. Dan kemudian persamaan ini disebut dengan hukum Gauss karena diambil dari nama Carl Friedrich Gauss. Demikian penjelasan ketiga materi ini. Apabila masih terdapat kekurangan dari apa yang saya jelaskan, teman-teman bisa menambahkannya di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di lain video.